Ya tolong kalau untuk kami waktu-waktu sholat nggak bisa digeser-geser. Di dunia manapun nama muslim itu acuannya adalah itu peredaran matahari gitu. Jadi kalau gereja kan masih bisa diatur. Jadi saya mohon pengertian baiknya dari gereja, tolonglah mengatur waktunya gitu. Ya akhirnya ada satu semacam pengertian bersama, mereka mulai mengatur waktunya. Pagi menjelang siang, suara ibadah kebaktian umat Kristiani terdengar jelas dari dalam Masjid Al-Muttaqin Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lokasi masjid ini memang bersebelahan tembok dengan Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Persisnya di Jalan KB Mandiri 2, Oesapa, Kelapa 5, Kupang. Hari itu bertepatan dengan Jumat Agung. Umat Kristiani akan menggelar berbagai rangkaian ibadah di gereja sepanjang hari. Sedangkan umat Islam juga harus persiapan sholat Jumat. Ketika waktu sholat Jumat tiba, suara dari gereja berangsur hening, tanda ibadah dihentikan. Ganti kemudian, suara azan dari Masjid Al-Muttaqin berkumandang. Hingga khutbah dan sholat Jumat usai, barulah peribadatan jemaat gereja dilanjutkan. Di hari lainnya pun sama, jamaah masjid dan jemaat gereja saling menghormati dan menyepakati waktu-waktu ibadah antara dua agama. Setiap sholat 5 waktu bisa dipastikan ibadah di gereja ditiadakan atau dihentikan sejenak sampai waktu sholat usai. Begitupun sebaliknya. Jika ada kegiatan di gereja, maka Masjid Al-Muttaqin meniadakan kegiatan. Begitu pula dengan lahan parkir. Karena terbatas, seringkali jemaat gereja parkir kendaraan di halaman masjid. Begitupun sebaliknya. Seperti saat sholat Jumat, biasanya parkiran masjid penuh, maka jamaah biasa parkir di halaman gereja. Jelas Suyanto, Ketua Yayasan Al-Muttaqin. Dikutip dari majalah Suara Hidayatullah, Suyanto mengatakan toleransi semacam itu sudah lama mereka jalankan. Diakui Suyanto, membangun toleransi semacam itu bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika awal masjid itu dibangun telah melewati banyak sekali perjuangan. Di Kupang, umat Islam menjadi minoritas, mayoritas adalah Katolik dan Protestan. Sebelumnya, di daerah Kelapa 5 belum terdapat masjid, sehingga umat Islam merasa kesulitan saat hendak menjalankan ibadah. Akhirnya, warga Muslim memutuskan hendak mendirikan masjid. Sontak, rencana itu mendapat respon penolakan dari non-Muslim. Mereka khawatir kami akan mengislamkan orang di sini, kata Suyanto. Tak hanya penolakan, teror pun dialami Suyanto. Karena jadi sasaran. Karena waktu itu kan ya taunya bahwa saya sebagai ketua yang menyetujui untuk komunisi. Dia bahwa tiap mau masuk maghrib udah lempar, brong lempar. Ini. Nah, kemudian ya ada saja pernah anak saya juga waktu ada pos kamling di situ, anak saya disandera di situ dengan teman-temannya gitu. Pelan-pelan Suyanto memahamkan bahwa umat Islam hanya ingin ada fasilitas ibadah, sama sekali tidak ada maksud melakukan Islamisasi. Beberapa kali kami didatangi ketua RW, didatangi oleh warga sini, bukan yang dekat orang jauh-jauh saja yang datang sini malam-malam datang, saya jelaskan masalah, tidak ada semata-mata berusaha untuk mengislamkan orang, tidak. Ini adalah untuk memberikan pelayanan jemaah di umat di sini. Yang bisa hanya Bapak kan tahu masjid yang ada di bawah cukup jauh. Nah, kemudian di sana di Muhammadiyah cukup jauh. Nah, kami kesulitan kalau bulan-bulan Ramadan. Tidak ada tujuan sama sekali, tidak ada. Jadi mereka karena ada mungkin mendengar informasi semacam itu ya, terbangun satu opini, ini image semacam itu. Oh, ini
tidak sama sekali tidak ada. Ya akhirnya mungkin pelan-pelan mereka memahami begitulah. Ya. Pada tahun 1997 dibangunlah musola. Setahun kemudian musola ini dikembangkan menjadi masjid. Dalam perjalanannya, Masjid Al-Muttaqin sempat dibakar massa sebagai imbas kerusuhan pada era reformasi di Jakarta. Syukurnya yang terbakar hanya sebagian kecil, isinya masih bisa diselamatkan. Suyanto juga mengisahkan di awal beroperasinya masjid, sejumlah warga non-muslim mengaku terganggu karena azan subuh. Pada azan itu mereka kan pertama kan rasa terganggu kenyamanannya. Tapi lama-lama akhirnya menjadi terbiasa, malah mensyukuri gitu. Wah, untung ada azan ya, saya bisa bangun pagi, berangkat kantor tidak terlambat gitu. Mulanya memang itu non-muslim atau? Non-muslim turun. Kalau yang muslim udah masalah, yang non-muslim gitu. Setelah beberapa tahun masjid berdiri, muncullah rencana pendirian gereja tepat di samping masjid. Awalnya, pengurus masjid menolak rencana itu lantaran khawatir akan ada gesekan. Ini dibangun setelah masjid, jadi masjid duluan baru gereja. Ya waktu itu juga kita ada antara pro dan kontra gitu ya, terutama kami muslim ada sependapat untuk dibangun gereja di samping itu. Dan mereka kini kebijakan wali kota akan merekomendasikan tanah ini di selain masjid juga ada gerejanya. Itu katanya supaya menjadi taman Pancasila waktu itu, katanya kata Pak Wali Kota, Pak Lerik waktu itu. Pak Lerik. Ya, akhirnya ya kita melalui dialog, mediasi oleh Pak Wali Kota, akhirnya dibangunlah gereja di situ. Dan kebetulan ada pembatas itu, tembok itu sebatas itu. Waduh, ini sejarah gitu. Setelah gereja berdiri, muncul masalah kemudian, terutama saat ada kegiatan yang digelar bersamaan. Tentu saja bagi umat Islam, waktu-waktu sholat tidak bisa diotak-atik. Pak RW di pendekatan dengan pendeta di situ, kami jelaskan tentang waktu-waktu sholat gitu ya, azan, waktu azan dan peredaran matahari gitu, biasanya yang dikurus dengan waktu jam sekian kurang jam sekian gitu. Ya tolong kalau untuk kami waktu-waktu sholat nggak bisa digeser-geser. Di dunia manapun non muslim itu acuannya adalah itu peredaran matahari gitu. Jadi kalau gereja kan masih bisa diatur. Jadi saya mohon pengertian baiknya dari gereja, tolonglah mengatur waktunya gitu. Ya akhirnya ada satu semacam pengertian bersama, mereka mulai mengatur waktunya. Sehingga yang dulunya masih ada sudah ya alhamdulillah sampai sekarang kita dengan gereja bertetangga cukup baik.